Pada video kali ini, saya akan bercerita apa yang saya rasakan selama menggunakan tablet DualOS ini, yaitu Chewy Hi10 Plus. Bentar, saya mau tanya dulu, apa cuma saya yang merasa merek tablet ini bikin lapar? Mendengar kata Chewy, saya ingatnya ke permen yang bisa dikunyah gitu. Permen sugus tahu nggak? Oke, lanjut ya. Chewy Hi10 Plus ini saya dapatkan dari Banggood.com, di mana di sana dijual pada harga sekitar $180, atau jika dikonversikan ke rupiah pada saat saya menulis naskah video ini, sekitar 2,5 jutaan ya, dengan kode diskon yang bisa ditemukan pada deskripsi video ini. Pada harga segitu, kita sudah mendapatkan tablet dengan spesifikasi seperti ini nih. Pertama, prosesornya sudah Intel Atom X5 Z8350 dengan fabrikasi 14 nanometer. Layarnya IPS 10,8 inci dengan resolusi Full HD. Wow. RAM 4GB, storage eMMC 64GB, dengan baterai badak 8400 mAh. Yang semua itu dibalut dalam bodi metal dengan bobot yang hampir mencapai 700 gram. Yap, penggunaan bahan metal bagi saya sendiri kurang favorable jika untuk sebuah tablet, karena dengan ukuran besar adalah sesuatu yang sangat indah jika bobotnya dapat dikurangi. Anggaplah ini kekurangan pertama yang kita temukan dari Chewy Hi10 Plus ini. Jika melihat harga berbanding spesifikasi, mungkin akan terlihat wah sekali ya. Ya namanya juga tablet merek Cina, mungkin begitu pikir sebagian orang, dan saya tak akan menyangkalnya. Tapi, ada tapinya nih, harga segitu sudah termasuk keyboard case yang tak hanya memberi fungsi tambahan metode input, tetapi juga ekstra perlindungan dan juga sebagai tablet stand. Saya cek di toko online lokal, memang sudah banyak yang menjual Chewy Hi10 Plus ini. Kebanyakan harga yang dipatok ada di kisaran 3,5 juta rupiah dan belum termasuk keyboard case. Jauh ya bedanya. Walau memang nampaknya tipe yang dijual agak berbeda ya, karena menggunakan Remix OS bukan Android. Nah, lanjut bahas OS, Chewy Hi10 Plus ini sudah dibekali dengan sistem operasi ganda, yaitu Windows 10 Home dan Android 5.1. Windowsnya original, sementara versi Androidnya memang cukup disayangkan agak lawas ya, dan saya sudah cek tidak ada update software, sayang sekali ya. Saat saya hendak melakukan pekerjaan ringan seperti mengetik naskah atau hanya ingin menonton series kesayangan, saya biasanya lebih memilih menggunakan Android. Dan untuk kebutuhan seperti ini saja mah, Android Lollipop fine-fine aja sih buat saya. Saat saya ingin melakukan kegiatan yang lebih kompleks, semisal browsing banyak tab sambil menyalin file-file yang saya butuhkan, lalu mutar beberapa file multimedia untuk kebutuhan pembuatan konten, saya prefer Windows. Pernah satu kali saya tak membawa laptop saya ke kantor, dan saya dapat bekerja menggunakan tablet ini. RAM 4GB-nya sangat membantu performa multitaskingnya, karena sebelumnya sudah 2 kali saya menggunakan Windows 10 pada perangkat dengan prosesor serupa, tetapi dengan RAM 2GB saja, terasa sekali bottleneck pada manajemen RAM ini. Memang kalau dibandingkan dengan laptop saya saat itu yang sudah menggunakan Core i5 Kaby Lake dan RAM 8GB, masih jauh tertinggal. Tapi untuk kebutuhan pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen masih kuat lah. Baterainya dapat bertahan sekitar 6-7 jam saat menggunakan Windows, di mana seharusnya lebih hemat lagi saat menjalankan Android ya. Untuk pengisian daya, memang akan terasa lama mengingat kapasitas baterainya yang jumbo itu. Pada paket penjualan disertakan charger 3A dengan colokan Type-C. Ya, cukup disayangkan bahwa port USB Type-C ini jadi tersita saat kita menggunakan tablet ini sembari dicas. Oh ya, tablet ini memiliki port yang cukup lengkap loh, di mana selain USB Type-C, ada port micro USB juga, lalu ada port micro HDMI, port audio 3,5mm, dan juga slot micro SD. Loudspeaker ada 2 buah, masing-masing di sisi kiri dan kanan, sehingga menambah kenikmatan menonton video di tablet ini. Keyboard case-nya memiliki finishing luar seperti Bluedrew yang sangat nyaman dipegang. Sementara touch keyboardnya juga asik digunakan mengetik, tidak keras dan tidak juga membuat sering mistype, dengan satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan adalah ukurannya yang lebih kecil dari keyboard laptop, sehingga membutuhkan penyesuaian. Touchpad-nya pun berfungsi penuh dengan sensitivitas yang baik. Tadinya, saya berencana memiliki 1 buah laptop untuk pekerjaan berat, dan menyimpan tablet ini saat hendak melakukan pekerjaan ringan, semisal saat butuh browsing atau mengetik naskah saat berada di luar rumah. Namun yang terjadi adalah saya merasa ransel saya menjadi sangat berat, membawa Acer Aspire L5 475G saya dan Chewy Hi10 Plus ini. Saya rasa Anda sudah tahu hasil akhirnya ya. Oke betul, saya menjual keduanya dan malah kemudian membeli sebuah notebook Asus yaitu ZenBook UX410. Tapi, Chewy Hi10 Plus ini memiliki andil besar yang membuat saya berpindah laptop. Adalah layar Full HD-nya yang membuat saya senang,
sekaligus membuat saya merasa tak nyaman saat kembali memandang laptop lama saya yang layarnya masih beresolusi WXGA. Satu hal yang turut membantu saya mengambil keputusan untuk menjual lagi tablet ini adalah waktu booting up yang cukup lama karena adanya layar pemilihan OS dulu. Terlepas dari itu, waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke home screen Android pun memang terasa lebih lama sih jika dibandingkan dengan umumnya saat kita menggunakan smartphone. Malah lebih cepat waktu masuk ke Windows 10 loh, aneh ya. Tablet ini memiliki kamera 2 megapiksel baik di depan maupun di belakang, dan saya tak pernah menggunakannya. Secara umum, dengan spesifikasi yang ditawarkan plus hadirnya keyboard case yang sangat membantu saya bekerja dengan tablet ini, harga yang ditawarkan menurut saya sangat menarik. Memang takkan elok jika digunakan untuk coding Android ataupun video editing berat-berat ya, tapi buat freelancer yang lebih banyak berkutat dengan naskah, browsing sana-sini, dan menghibur diri dengan konten multimedia dan streaming, tablet seperti ini sudah oke banget untuk dimiliki. Jangan khawatir soal mereknya, soalnya sewaktu tablet ini dalam posisi berdiri ditopang oleh keyboard case, logo cuinya tertutupi sih. Bahkan pernah satu kali di kantor, seorang teman mengira ini adalah Microsoft Surface gara ada logo Windows-nya. Kali Surface. Kira-kira begitulah pengalaman saya menggunakan Chewy Hi10 Plus ini. Semoga semakin menambah wawasan Anda tentang perangkat teknologi seperti ini ya. Oke? Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.